Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dalam rangka tawasau bil haqqi dan tawasau bis sabar. Mudah-mudahan duduknya kita dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk bisa istiqomah menapaki petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, di kesempatan malam ini kita masih melanjutkan kajian kita Kaifa amalahum an-nabi, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, membangun komunikasi sehingga terjalin hubungan yang kuat. Hal ini bisa dibuktikan di kota Madinah. Jamaah sekalian, dulu masyarakatnya masyarakat termarginalkan, masyarakat yang tidak berpendidikan, sampai disebut dengan jahiliyah. Kemudian di sekitar Makkah maupun Madinah dikelilingi oleh orang-orang Badawi, orang-orang perkampungan yang tidak punya peradaban. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW ada di tengah-tengah mereka, kemudian mengajarkan berbagai macam akhlak dan cara, mereka menjadi manusia-manusia yang luar biasa, yang disegani oleh kawan dan ditakuti oleh lawan. Ini kita lihat bagaimana kemampuan Nabi Muhammad SAW mendidik orang-orang di sekitarnya. Jadi yang baik itu bukan diri beliau saja, tapi masyarakat di sekitarnya. Soalnya kadang kita sekarang itu kalau jadi ustadz atau jadi orang aktivis masjid, sing ape keluarga kita saja ya. Itu pun alhamdulillah, kadang dirinya sendiri toh ya. Nah, tapi Nabi Muhammad ini memperlihatkan bahwa beliau mampu memperbaiki masyarakat di sekitarnya, jamaah sekalian. Nah, kita mencoba belajar dari kehidupan beliau supaya kita ini bisa memperbaiki diri kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Kenapa demikian? Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah anfa'hum linnas, manusia yang paling bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Ya, manusia yang paling bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya, bukan yang paling cerdas. Cerdas kaya itu memang potensi yang paling luar biasa untuk membahagiakan dan memberi manfaat orang-orang di sekitar kita. Tetapi ada cara lain juga selain itu, ya akhlakkah, cara mengajarkah, kemudian kemampuan kita berkomunikasikah, itu kan hal-hal lain selain kecerdasan, selain kekayaan, selain kedudukan, jabatan yang bisa membahagiakan dan memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Baik jamaah sekalian, kita sekarang masuk pada bagaimana Nabi Muhammad berinteraksi dengan tetangga-tetangganya. Sudah 2 kali pertemuan, ini pertemuan ketiga terkait bagaimana Nabi Muhammad berinteraksi dengan tetangga-tetangganya. Masuk pada poin wa ja'ala idza al-jari mujiban lila'natillahi wa la'nati an-nasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa menyakiti tetangga itu bisa menyebabkan Allah melaknatnya dan manusia melaknatnya. Makanya jamaah sekalian, hati-hati jangan sampai menyakiti tetangga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam yashku jarahu. Suatu waktu ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan keburukan perilaku tetangganya. Faqala, Nabi Muhammad pun menasihatinya, idhab fasbir, Anda pulang sabar ya, jangan dibalas. Udah sehari 2 hari balik lagi ya Rasul, udah gak sabar saya. Sabar ya, pulang ya. Hari berikutnya, ketiga kalinya dia datang lagi, ya Rasulullah, saya udah gak sabar. Kalau memang begitu, begini saja. Idhab
fatrah mata'aka fit thoriq. Pulang, perkakas rumah tanggamu, barang-barang rumah tanggamu, keluarkan dari rumah, taruh di jalan. Dan kalau ada orang bertanya, ceritakan keburukan tetanggamu. Akhirnya orang ini pulang, barang-barang rumah tangganya, ya perkakas, ya kursi, mungkin periuk atau apa, taruh di jalan. Orang-orang pada heran, ada apa? Pada berkumpul. Kemudian dia cerita, ini gara-gara tetangga saya. Dia membuat saya tidak nyaman. Akhirnya setiap orang yang lewat tersebut melaknat tetangganya. Ya. Sampai tetangganya kapok banget. Ya. Oh, dilaknat sekampung, Mak. Ya. Mau dasar tangga yang buruk dan sebagainya. Nah, setelah itu jamaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia pun datang dan bilang kepada beliau pun datang kemudian menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'alan nasu yamurru wa faja'a ilaihi jaruhu faqala irji fa innaka lan tara min syai'an takrahu. Kemudian tetangganya yang jahat ini kemudian bilang begini sama tetangganya yang sedang mengeluarkan barang tadi. Mas, udah balikkan barangmu ke rumah. Saya janji kamu tidak akan mendapati hal-hal yang buruk dari saya. Udah saya kapok. Kemudian setelah itu dia menemui Rasul, tetangga yang jahat tadi. Lalu dia bilang, ya Rasulullah, ma laqaitu minan nasi. Saya betul merasakan hal yang buruk dari banyak orang-orang di sekitar saya. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, wa ma laqaita minhum? Apa yang kamu rasakan dari mereka? Yal'anunani, mereka melaknatku ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, qad la'anakallahu qablan nasi. Allah telah melaknat kamu sebelum orang-orang melaknat kamu. Karena kamu telah menyakiti tetanggamu. Kemudian adapun yang mengeluarkan barang tadi dipanggil sama Nabi, kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan arahan, irfa mata'aka faqad kafaita. Kamu pulang, barang-barangmu masukkan lagi, udah cukup, dia sudah tobat, ya. Nah, jemaah sekalian, demikianlah. Ternyata menyakit tangga itu berat. Hukumannya berat, dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh manusia. Jangan sampai kita menyakiti tangga. Jangan sampai kita menyakiti mereka karena mereka adalah orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari kita. Sekali lagi, kalau kita mendapatkan tangga yang buruk, bolehlah melakukan apa yang dilakukan oleh sahabat tadi. Mungkin hari ini nggak tahu efektif atau tidak ini ya. Ya. Baik, itu yang pertama ya. Kemudian berikutnya, wa bayyana anna kathatul ibad. Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan bahwa banyaknya ibadah itu tidak akan bermanfaat bagi orang yang sering menyakiti tetangganya. Walaupun dia sholat tahajudnya bagus, Senin Kamisnya jalan, tapi kalau masih suka menyakiti tetangga, maka orang tersebut adalah orang yang dilaknat oleh Allah dan dia diancam dengan neraka. Ada cerita jamaah sekalian, fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah juga, beliau berkata, qala rajulun, suatu waktu ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulanatan yadhkuru min kathrati salatiha wa siyamiha. Ya Rasulullah, ada ibu fulanah. Kenapa kok di sini ibu bukan bapak? Karena yang sering kali bermasalah itu ibu-ibu. Halo ibu-ibu di samping ya. Ini sesungguhnya fulanah, ibu si fulanah, dia dikenal banyak sholatnya, dia dikenal banyak puasanya, dia dikenal sedekahnya rajin, ghairu annaha tu'di jiranaha bilisaniha. Namun ya Rasul, dia juga dikenal suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Sedekahnya banyak, salatnya banyak, puasanya banyak. Tapi dia juga dikenal menyakiti tetangganya dengan lisannya. Oh, kata-kata yang buruk, bajingan, kurang ajar, apalah ya. Nauzubillah, subhanallah. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, hiya finnar. Dia masuk neraka nanti. Ngeri banget ya mas kena. Neraka kata Nabi. Padahal salatnya banyak loh. Puasanya luar biasa. Sedekahnya luar biasa.
tapi menyakiti tetangganya dengan lisannya. Logikanya begini, tentu dengan orang yang lebih dekat dengan kita, ibu-ibu, suami Anda lebih tidak layak untuk disakiti. Jangan sampai masaknya enak, pelayanan di tempat itu juga enak, tapi marah, suami dibanjing-banjingan kan, ya. Wah, kata-katanya pedas dan lain sebagainya. Nah, Rasul mengatakan hiya finnar, di neraka orang seperti ini. Nauzubillah sama naudzubillah. Qala, kemudian orang ini bilang lagi, ya Rasulullah, ada juga inna fulanah, ada ibu fulanah, ada akhwat fulanah. Dia ini yudkaru min qillati siyamiha wa shadaqatiha wa sholatiha. Dia dikenal sedekahnya dikit, puasanya juga dikit, kemudian sholatnya, maksudnya sholat wajib, sholat sunnah maksud saya, itu juga tidak terlalu banyak-banyak ya Rasul. Wa innaha tasaddaqat bil athwari minal. Ya Rasulullah, kalau dia sedekah ya dikit, kadang sedekah apa ya? Kalau di sini susah ya. Orang-orang Arab kan biasanya ada susu yang dikentalkan tuh ya, dibagikan. Kalau kita kan susu itu hanya minuman biasa, Pak. Tapi kalau orang-orang zaman dulu dan terutama orang-orang di Suriah, orang-orang di Palestina terutama, Syam itu, susu itu kebutuhan pokok, Pak. Di sana mereka buat yogurt, nanti buat lauk, buat macam-macam dari susu. Sementara kita susu paling buat apa, Pak? Minum aja kan. Kalau sana buat lauk, saya pernah di Suriah itu dihidangkan, lauknya banyak macam, warnanya macam-macam. Ternyata apa? Bahan bakunya cuma satu. Susu. Cuma dicampur. Ini yogurtnya yang kecut banget, ini yang biasa, ini agak yogurt pedas, ini apa ya? Oh, ini semua dari susu, saya bilang. Iya, ini semua dari susu katanya. Orang-orang sana begitu. Jadi kebutuhan pokok beda sama kita ya. Kalau kita kebutuhan sampingan ya, kalau susu ya. Mungkin karena kita udah terlalu banyak sih makannya ya. Udah kalau pagi tuh apa? Udah pisang goreng, roti, teh, apa nih Pak? Singkong, pisang. Itu ditanya, "Pun sarapan?" Dereng. Orang Indonesia ini luar biasa. Belum dereng. Baik, makanya kalau orang sana mungkin kalau makan kayak gitu-gitu nggak terlalu berbahaya karena mereka makannya nggak sebagaimana ganasnya kita. Kalau kita orang Indonesia, alhamdulillah, kekayaan alam yang Allah berikan kepada kita luar biasa ya mas sekalian. Cuma bingungnya saya itu banyak yang WA sama saya, ibu-ibu ingin masukkan anaknya sekolah, Ustaz boleh pinjam di bank apa tidak? Ya Allah sedih rasanya ya. Padahal Ahok aja punya kartu apa tuh dari Pertamina? Kartu kreditnya berapa kemarin? 30 miliar aja. Ini ada ibu cerita sama saya, Ustaz boleh nggak kami pinjam uang di bank supaya bisa nyekolahkan anak? Bingung saya jawabnya. Saya bilang, Bu, sekolah itu untuk mendapatkan keberkahan. Sebaiknya cari yang halal agar bisa berbarokah. Saya khawatir nanti kalau uangnya haram, anak Anda lulus jadi bisa korupsi juga nanti saya bilang gitu nih. Karena nggak berbarokah saya bilang gitu nih. Udah, kalau hari ini tahun ini belum mampu melanjutkan anaknya kuliah, toh namanya kuliah tahun depan gak masalah. Mungkin tahun ini mungkin cobalah disuruh kerja dulu. Ya latihan kerja, malah kalau sudah mandiri nanti dia bisa kerja sekaligus kuliah, malah nyaman saya bilang gitu nih. Oh iya Ustaz, terima kasih. Cuma saya kadang sedih juga kalau ada masyarakat seperti itu datang, cerita. Ada yang datang pinjam duit supaya daftar ulang dan lain sebagainya. Sementara di saat yang bersamaan kekayaan alam kita ini berlimpah ruah. Kok bisa ya? Saya udah berpikir Pak. Kok bisa ya? Kok bisa aja mas sekalian ya? Ini kalau bukan karena kedoliman, itu tidak akan terjadi ya mas sekalian. Saudi itu hanya punya satu kekayaan loh Pak. Hanya satu kekayaan. Apa? Minyak. Itu preman yang masuk penjara digaji loh Pak. Rakyatnya begitu lahir gaji. Beda negeri kita begitu lahir udah ditulis hutangnya tuh. Lah iya. Lah hutang saja zaman Belanda sampai sekarang belum rampung loh. Malah nambah terus. Apalagi untuk beli vaksin. Pinter banget ini corona, gak pernah kuliah tapi variannya banyak banget. Ada plus. Saya baca tuh, aduh plus-plusnya banyak banget. Sampai saya buat status,
berapapun varianmu, Tuhanmu cuma satu, Allah. Ya usah. Tenang udah kayak gitu ya. Nah, kalau enggak kan, wah ini variannya, ini variannya. Saya kemarin ngisi teman-teman Paru Muwardi. Namanya teman-teman Paru kan paling rentan dengan kayak gini kan mereka ini ya. Itu suasananya sedih karena banyak yang kena juga ya. Kemudian saya bilang, apapun variannya Bapak Ibu sekalian, namanya corona itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengatakan tidak ada, kun fayakun, udah selesai. Udah boleh kita waspada, tapi jangan sampai terlalu takut, saya bilang gitu ya. Tapi juga kita harus waspada. Jadi perlu diseimbangkan antara harapan dengan ketakutan, itu perlu diharapkan. Soalnya kalau takut terus nggak bisa beraktivitas. Kalau terlalu berani banget ya sembrono namanya jemaah sekalian. Nah, saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ini ya. Jadi dia nih sedekah dengan apa namanya? Dengan sedikit ya. Sedikit cerita Saudi. Saudi itu Masya Allah ya. Itu orang begitu lahir langsung dapat gaji, Pak. Saya tanya teman-teman yang pernah kuliah di sana dan sampai sekarang masih kuliah di sana. Gimana? Pernah telat nggak gaji apa namanya? Gaji mahasiswa itu, beasiswa? Nggak pernah, Ustaz. Saya nikah mulai dari melamar istri sampai nikah sekarang, sampai nguripin istri sekarang, Ustaz. Dan anak saya sudah 1 sekarang. Itu masih pakai ini, Ustaz, kartu pelajar. Corona pun dikirim dan nggak pernah telat. Pernah dipotong pajaknya nggak ada, Pak. Dipotong penghasilannya nggak ada. Masya Allah. Itu cuma satu loh, Pak, minyak. Dan yang terbesar cuma satu, Aramco. Itu pun baru diakuisasi sama Saudi, sebelumnya milik Amerika Serikat. Dan negara kita minyaknya luar biasa. Bapak-bapak kalau pernah ke luar Jawa lah misalkan ya. Anda ke Kalimantan misalkan ya, taruhlah ke Balikpapan. Atau Anda ke Sumatera kemana. Masya Allah, yang namanya tambang batu bara itu. Anda lewat sungai Kapuas, Anda lewat sungai Barito. Sepanjang jalan sungai, kan biasanya pakai sungai ya, transportasinya. Kiri kanan tuh penuh dengan, apa istilahnya? Kapal-kapal besar itu, yang didorong sama tonggo, apa namanya? Tokang ya. Itu banyak, semuanya itu apa? Batu bara, Pak. Saya tanya di beberapa kota, kenapa jalannya rusak terus di aspal? Ustadz, di bawahnya ada apa? Batu bara katanya. Subhanallah, dari bawah batu bara, Pak. Di atas kayu-kayu, kalau kita peluk, Anda mungkin yang pernah ke Kalimantan mungkin ya. Itu kayu besar-besar. Peluk mungkin 10 kali kita ini loh. Kayu itu besar-besar, lurus-lurus. Tinggi-tinggi. Kayu mahal, Pak. Kok bisa ya miskin? Saya mikir, Pak, ini kok bisa miskin kita ya? Kadang saya lewat itu lihat, ini kok bisa miskin? Kalau Anda pernah ke Riau, mungkin teman-teman juga pernah ke Riau. Anda turun dari pesawat, kemudian masuk sedikit keluar dari kota, kemudian Anda lihat, ya, sepanjang jalan dan sejauh mata memandang apa, Pak? Sawit. Di bawah sawit ada apa? Minyak, Pak. Kok kayaknya luar biasa itu nih. Orang Saudi untuk bisa menumbuhkan tanaman ataupun taman, itu mereka harus air laut disuling, dibawa baru disiram. Kita, Pak, airnya turah-turah bahkan banjir. Ya. Subhanallah, Pak. Betul-betul luar biasa. Ini kalau bukan karena kedoliman sistem perekonomian dan sistem pemerintahan, nggak bakalan kita kayak gini. Ini masalah kedoliman. Ada kedoliman, cuma kita nggak bisa tahu kedolimannya di mana, urutannya bagaimana. Wallahu bisawab. Sampai kapan ini terjadi? Yang jelas jangan pernah ridho dengan kondisi seperti ini. Kita harus terus melakukan upaya perubahan, jamaah sekalian. Jangan sampai anak-anak kita, cucu kita kondisinya lebih meliter dan lebih buruk daripada kondisi kita. Maka kita harus banyak melakukan perubahan. Nah, saya nonton The End of Game, The End Game ya. The End Game itu kan cerita kurang lebih 50-an lebih, 57 pegawai KPK yang dikatakan tidak lulus. Itu saya nonton intinya cuma satu, karena mereka ingin mengungkap para koruptor, terutama siapa? Si Harun Masiku. Di semua ternyata mereka terlibat ini, sudah hampir nangkal sebagainya, dikeluarin. Berarti
ngeri sekali korupsi ini. Pasti orang-orang nomor 1 mungkin atau orang-orang nomor sekian, peselan-peselan kesekian mungkin, eselon-eselon kesekian mungkin kena semua itu kalau hari ini masih nampak. Na'udzubillah min dzalik. Hiya finnar, yang mereka makan itu neraka semua, harta rakyat, harta orang-orang miskin, harta orang tua jompo yang sekarang mereka bingung bagaimana cari makan. Harta anak-anak yang sekarang mereka nganggur, akhirnya mereka mungkin jadi pengamen, mereka mungkin melakukan kejahatan karena nggak bisa disekolahkan sama orang tuanya. Itu gara-gara kejahatan itu, jemaah sekalian. Baik jemaah sekalian, disebutkan ada seorang perempuan, dia nggak banyak sholatnya, nggak banyak sedekahnya, nggak banyak juga puasanya. Kalau dia bersedekah ya dia paling mampunya hanya beberapa potongan susu yang telah dikeringkan, ya, hanya dikeringkan untuk buat ya semacam keju lah kalau sekarang mungkin ya. Hanya itu saja Rasulullah. Tetapi wala tu'di jiranaha, dia nggak pernah menyakiti tetangganya dengan lisannya. Kaifa ya Rasulullah? Hiya fil jannah, dia di surga mas. Masya Allah. Ternyata penting juga ini jemaah sekalian. Bagaimana kita bisa memposisikan. Kan begini, sholat sunnah itu sunnah. Menyakiti tetangga itu haram. Jangan sampai kita lebih fokus perkara sunnah tapi melanggar yang haram. Banyak orang-orang hari ini begini. Kadang dia fokus pada perkara-perkara sunnah. Tapi perkara-perkara wajib itu jarang diperlihatkan, jarang diperhatikan. Jemaah sekalian, puasa Senin Kemis itu sunnah. Nutup aurat itu wajib. Nutup aurat itu wajib. Pakai pakaian yang lekukan tubuhnya nampak semua, itu haram. Karena sama dengan kasiyatun ariyatun. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, saya melihat penduduk-penduduk neraka itu diantaranya perempuan-perempuan kasiyatun yang berpakaian tapi ariyatun, telanjang. Ya tadilah, apalagi sekarang lagi musim olahraga tuh. Kadang naik sepeda, bukan sepedanya yang dilihat, yang melekuk ya, yang lain yang melekuk-lekuk ya. Masya Allah ya. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah dirahmati Subhanahu wa taala, tolonglah kalau punya tetangga, punya saudari yang kayak gitu, ingatkanlah ya. Itu kasiyatun ariyatun. Berpakaian tapi telanjang. Tutuplah aurat dengan sempurna. Biarlah suami yang menikmati itu semuanya. Enggak usah dipamer-pamerkan di luar. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah dirahmati Subhanahu wa taala. Baik, jadi pola pikir yang salah ini pola pikir ya Mas kalian. Rasul menggambarkan ada pola pikir yang salah. Apa itu? Yang haram dilanggar, yang sunnah dikerjakan dengan semangat ya. Iya kan? Ada orang seperti itu ya Mas kalian. Ada yang semangat umroh, luar biasa umrohnya, tapi korupsi jalan terus. Dia pikir gara-gara terbiasa nyogok di kantor, malaikat bisa disogok dengan umroh, mungkin begitu ya. Nah, yang haram tuh ya Mas kalian. Ada lagi yang jamaah sekalian semangatnya sedekah kepada duafa, kepada yatim piatu. Ya, sampai diceritakan sama sebagian ustadz, oh dia itu suka sedekah di rumah-rumah yatim. Alhamdulillah. Tapi Masya Allah dia menjadi bintang-bintang yang pakaian seksi di acara-acara televisi yang kemarin tuh loh. Yang sempat ramai dengan Habib Rizik sampai oleh Habib Rizik disebut lonte itu ya. Tahu orangnya ya, saya nggak sebut nanti lupa dipotong nanti ya. Itu mau diangkat sebagai menteri apa namanya? Pemberdayaan perempuan katanya karena paling berani. Jadi paling berani menentang Allah itu mau diangkat jadi menteri. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ini perlu kita sampaikan. Jangan kebalik cara berpikirnya, pola pikirnya yang kebalik. Kan seringnya orang-orang tuh masuk neraka dan jauh dari surga. Ada juga orang-orang yang biasa mau surga. Itu bukan pada masalah amal, tapi pola pikir yang salah. Pola pikir yang salah. Tadilah ada ibu-ibu kalau punya langganan tukang sayur lewat, itu pas belanja ngomongnya sama tukang sayur lembut banget ya. Pripun kabare Mas? Jualan apa Mas? Tapi sama suaminya seperti anjing menggonggong. Ya. Ini pola pikir yang salah aja Mas kalian. Pola pikir yang salah. Ada yang semangat, infaknya luar biasa, tapi dia tidak peduli dengan harta haram. Nah, ini
Sekali lagi, makanya pentingnya berilmu itu begitu, biar pola pikir dan pola kerjanya benar ya mas kalian. Baik, saudara sekalian, itu yang berikutnya. Yang ketiga, wal wasiyatu bil jari tasmulul muslima wa ghairal muslimi. Wasiat untuk berbuat baik sama tetangga dan larangan untuk menyakiti tetangga itu menyeluruh baik yang muslim maupun non muslim. Yang non muslim juga punya hak untuk kita hormati. Sekali lagi dalam masalah hak-hak dia sebagai seorang manusia, hak-hak dia sebagai seorang manusia. Adapun terkait tentang agama, keyakinan yang dia miliki, maka kita tidak boleh membantu untuk menambah dia, semangat dia. Tapi hak-hak dia untuk dihormati, diberi hadiah, dia tidak boleh disakiti. Walaupun tetangga kita adalah Nasrani, miskin, sementara kita mungkin kaya, kemudian mayoritas di kampung tersebut juga muslim, dia tetap memiliki hak sebagai tetangga untuk kita hargai dan kita hormati. Kalau kita, istri kita masak masakan yang enak atau mungkin buat buat racikan bumbu goreng atau apalah misalkan, yang mana kadang aromanya sampai ke sebelah, maka dia punya hak untuk mendapatkan apa yang kita masak sebagaimana tetangga-tetangga muslim lain juga mendapatkannya. Maka jemaah sekalian, dulu ada salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ini suatu waktu keluarganya menyembelihkan untuk beliau seekor kambing untuk dimakan bareng-bareng. Orang Arab mah biasa, nyembelih kambing untuk makan bareng-bareng itu biasa. Kalau kita kan nyembelih kambing paling satu pas akikoh, dua pas Idul Adha. Apa nih Pak? Ya ikut kok. Kalau orang-orang Arab itu biasa, kalau tetangganya datang atau keluarganya datang, mereka nyembelih kambing. Saya itu punya kajian di daerah Hargelis. Hargelis itu Indramayu sana. Kebetulan tuan rumahnya teman-teman Arab. Setiap kali datang, Masya Allah, kambing terus. Jadi kalau pulang tuh bobotnya naik. Nah, karena mereka terbiasa dengan cara seperti itu. Nah, suatu waktu disembelih, kemudian dihadiahkan kepada Abdullah bin Amr. Kemudian Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bertanya, "Ahadaitum lijarinal Yahudi? Ahdaitum lijarina al-Yahudi? Apakah kalian telah menghadiahkan sebagian kambing atau masakan ini kepada tetangga kita Yahudi?" Udah belum? Dua kali lagi pertanyaan. Apa kalian sudah memberikan kepada dia? Sudah belum? Ya, kemudian sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Saya dengar dengan telinga saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantuhu annahu sayuwarithuhu." Jibril senantiasa memberitahu kepadaku untuk berbuat baik sama tetangga sampai-sampai saya mengira tetangga A bisa mewarisi tetangganya. Jadi kalau ada tetangga A punya tetangga B, tetangga A meninggal, B bisa mewarisi. Sampai-sampai Nabi Muhammad mengira bahwa hubungan pertetanggaan itu bisa menyebabkan waris mewarisi. Ya. Ini kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bukunya Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini menunjukkan bahwa berbuat baik kepada tetangga dan larangan menyakiti mereka ini mencakup tetangga yang muslim ataupun tetangga yang non muslim. Mereka punya hak. Nah, masalah muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang ada orang tuh masuk Islam karena hal-hal yang sepele. Karena mungkin tadi perbuatan baik yang dilakukan oleh tetangganya. Ada sebuah cerita yang menarik jemaah sekalian, seingat saya Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama besar di kota Basrah. Semua orang tahu Basrah dan dunia Islam kenal Al-Hasan Al-Basri, ulama besar. Nah, suatu waktu jemaah sekalian, beliau ini punya tetangganya Yahudi. Tetangganya Yahudi. Kemudian suatu waktu karena hubungannya sangat baik, kadang kalau tetangganya sakit, Imam Al-Hasan Al-Basri datang untuk mengunjunginya. Nah, ketika Imam Al-Hasan Al-Basri sakit, tetangga Yahudinya ini gantian mengunjungi beliau. Dikunjungi, mungkin ibu-ibu juga bapak-bapak datang mengunjungi. Kemudian ibu-ibu itu ke belakang, mungkin mau buang air atau apa gitu ya.
Dia mencium bau busuk dari luar. Dari di dekat dapur tersebut. Dia bingung, ini bau busuk apa? Ditanyalah kepada Imam Al-Hasan Al-Basri. Ya Syekh, itu bau apa itu? Syekh Imam Al-Hasan Al-Basri menjawab dengan tenang, itu tetesan. Tetesan apa? Air. Air apa? Air sepertinya air kotoran. Dari mana? Mau jawab agak pakewo, nggak dijawab, sudah ditanya. Kata beliau, dari tetangga sebelah. Maksudnya rumah saya? Iya. Lah sejak kapan? Sejak kurang lebih 20 tahun yang lalu. Loh kenapa Anda nggak mengingatkan kami? Saya khawatir Anda tersinggung katanya. Tetangga ini langsung syahadat masuk Islam. Karena akhlaknya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ya. Ini ya mas sekalian ya. Larangan untuk menyakiti tetangga. Ternyata ada orang itu yang kemudian tertarik dengan akhlak. Tertarik dengan sikap. Bukan pada kecerdasan, bukan pada kepintaran. Tapi kepada apa? Akhlak yang ada pada orang tersebut. Banyak kejadian-kejadian tersebut. Saya kemarin kan ada blog ya tentang Islamnya para artis. Nah, salah satunya disebutkan, saya lupa siapa namanya. Pokoknya artis papan atas di Amerika Serikat itu peserta apa sih namanya? Pragawati itu apa istilahnya itu? Model ya. Super modelnya. Mungkin mega model mungkin bukan lagi super mungkin ya. Itu Amerika Serikat. Masuk Islamnya gara-gara tetangganya. Perempuan cantik dan lain sebagainya. Namanya artis ya. Namanya artis kan pasti cantik karena apa namanya? Make-upnya mahal ya. Maka Anda kalau lihat perempuan cantik ya mikir juga bagaimana bisa memberikan yang mahal-mahal juga kepada istrinya gitu ya. Kadang kita tuh nggak mikir itunya. Mereka itu ada peratus. Saya baca siapa namanya yang nikah sama orang Jepang itu si Syahrini ya. Itu hanya untuk mengurus kukunya ada dokter spesialis Pak. Mengurus kulitnya ada spesialisnya. Mengurus rambutnya ada luar biasanya. Maka ya kalau Anda pengen tampilan istrinya cantik ya kudu gitu Mas. Dompetnya tebal. Baik ya. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, kembali apa sampaikan tadi. Akhirnya apa? Orang ini kemudian suatu waktu dia sedang menjaga usaha dia toko ya, mungkin pegawai dia lagi istirahat atau apa. Datanglah tetangga dia seorang muslim imigran dari Timur Tengah, mungkin dari Palestina atau apalah. Kemudian membeli. Tapi yang dia perhatikan ini, mata yang dimiliki oleh pembeli ini enggak sebagaimana laki-laki lain yang biasanya kalau melihat penampilan dia yang cantik, yang pakai menarik, seksi itu, biasanya dari ujung rambut itu yang ditelan semuanya tubuhnya itu ya. Nah, tapi orang ini sekali-kali melihat, kemudian lihat ke tempat lain, nundukkan pandangannya. Akhirnya perempuan ini heran. Dia nanya, "Saudara, kenapa Anda melihat saya? Tidak melihat saya? Apakah saya kurang menarik?" Kemudian si laki-laki mengatakan, "Mohon maaf sister, bukan masalah tidak menarik, Anda menarik sekali, tapi saya seorang muslim." Maksudnya bagaimana? Dia bilang, muslim itu untuk penghormatan terhadap wanita, cerita. Nah, akhirnya dia penasaran. Kemudian datang ke rumahnya, dia belajar Islam dan ternyata dia baru melihat agama yang paling menghormati wanita adalah siapa? Ya, adalah Islam. Lantas apa? Dengan penuh kesadaran dia menyatakan syahadat dan dia langsung memakai pakaian muslimah, bercadar. Masya Allah. Gak cukup sampai di situ. Melamar jadi istri kedua orang tadi yang mengislamkan dia. Nah, kalau itu bapak-bapak jangan usah dipikir lama ya. Nggak usah dipikir teman kalau gitu ya. Itu rizki Pak ya. Maksud saya cerita aja bagaimana akhlak itu bisa merubah orang. Said Qutb rahimahullah, beliau pernah bercerita. Saat beliau kuliah di Amerika Serikat, Said Qutb ini orang pinter. Dia dikader sama negaranya saat itu. Disuruh kuliah kemana? Disuruh kuliah ke Amerika Serikat. Beliau cerita, di apartemen beliau itu, berhadap-hadapan dengan apartemen beliau, ya
Saya pernah sebulan tinggal di apartemen ya. Ya tadi ya udah nggak ada tempat main, ya cuma di kamar doang gitu ya. Ya berhadapan-hadapan kayak hotel ya Mas ya. Nah, ada tetangga dia orang Rusia, ateis. Lama kerja di situ. Sayyid Qutb rahimahullah itu punya kebiasaan, ya sekedar nyapa, say hello. Tapi nggak begitu artinya berkata-kata jorok atau berkata-kata menggoda, ya say hello aja. Ini yang buat tetangganya itu tertarik. Ini orang nggak pernah sebagaimana yang lain. Kalau yang lain mungkin melihat wanita dengan pakaian seksi macam-macam akan menggoda dan sebagainya. Ini orang cuma say hello, masuk kamar baca Al-Quran, subuh baca Al-Quran, habis maghrib baca Al-Quran. Beliau biasakan itu Sayyid Qutb. Sampai suatu waktu Sayyid Qutb pergi keluar kota untuk tugas tadi, kemudian pulang. Nah tiba-tiba diketuk pintu kamarnya oleh sang tetangga. Kemudian sang tetangga bertanya, ya Sayyid, kenapa saya nggak mendengarkan lagi beberapa lagu kerohanian yang kamu baca setiap pagi dan yang kamu nyanyikan setiap pagi dan sore itu ya Sayyid? Sayyid bertanya, kamu mendengarkannya? Iya. Saya kan namanya orang sana kerja mungkin berangkat pagi. Saya sebelum berangkat saya dengarkan kamu melantunkan nyanyian-nyanyian rohani kamu itu. Tenang jiwa saya Sayyid. Dan ketika saya pulang kadang saya berdiri di depan pintu kamarmu mendengarkan lantunan nyanyian-nyanyian kerohanian agamamu. Sayyid katakan itu bukan nyanyi kerohanian. Itu adalah Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Cerita. Itu adalah kitab suci kami yang diturunkan dari langit. Seperti apakah itu? Silakan masuk kalau Anda ingin mendengarkannya. Dia masuk, dibacakan oleh Sayyid beberapa surat, dia meneteskan air mata, kemudian dia mengatakan, ya Sayyid, bagaimana saya bisa membaca ini? Dia nggak paham, orang ateis, nggak pernah kenal agama, tapi dengan baca Al-Quran luar biasa. Kemudian Sayyid mengatakan, datanglah ke Islamic Center, ya jam sekian hari ini, hari A, B, C, biasanya kita punya semacam acara pengajian diskusi di Islamic Center kami. Datanglah, temuilah, nanti saya akan temani, masuklah Islam, nanti Anda akan bisa membacanya. Masya Allah. Dia pun datang, kemudian menyatakan Islam. Dan dia senang sekali berterima kasih kepada Sayyid. Cuma dia nggak melamarkan dirinya untuk jadi istrinya Sayyid, nggak. Ceritanya sampai di situ saja. Ya. Nah, jamaah sekalian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi, bagaimana akhlak bisa mempengaruhi tingkah laku. Baik, lanjut ya. Kemudian selanjutnya di sini disebutkan belum ya? Wa qad 'adda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jara as-saliha min sa'adatil insani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkategorikan memiliki tetangga yang soleh itu adalah kebahagiaan manusia. Jadi di antara tanda kebahagiaan seorang manusia adalah punya tetangga yang baik. Punya tetangga yang baik. Ketika Anda lupa memasukkan motor, dia akan masuk ke motor Anda. Ketika Anda lagi sakit, halaman Anda ataupun rumah di jalan di depan rumah Anda itu kotor, dia menyapukannya. Nah, Rasulullah SAW melanjutkan dalam sebuah riwayat mengatakan Anin Nafi bin Abdullah ibn Haris, dari Nafi ibnu Abdul Haris radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min sa'adatil mar'i, di antara tanda kebahagiaan seseorang, satu, al-jaru as-solihu, memiliki tetangga yang baik. Masya Allah ya. Memiliki apa? Tetangga yang baik. Yang kedua, wal markab al-hani, memiliki tunggangan yang nyaman. Jadi kalau mampu beli PCX atau X-Max nggak masalah, daripada Astrea digenjot malah bikin kaki melentung karena baliknya kena misalkan ya. Nggak masalah aja mas kalian. Kalau Anda bisa beli Velfire ya, daripada mungkin beli Cherry yang harus dibantu dengan tenaga dorong misalkan ya.
Itu nggak masalah. Selama itu tidak menjadikan kita sombong. Karena itu sifatnya kebutuhan dan kenyamanan. Nabi itu punya unta itu banyak. Ya unta kalau zaman sekarang semacam mobil lah zaman sekalian. Ya. Sebagai apa? Sebagai kuda tunggangan. Karena itu bagian daripada kebutuhan. Apalagi pada zaman dulu, zaman sekalian. Kalau sekarang mah sudah ada ojek, sudah ada angkutan umum. Kalau zaman dulu belum ada Gojek unta, nggak ada. Soalnya orang Arab tidak sekreatif orang Indonesia. Payung aja digojekin di Indonesia. Ya. Mungkin lama-kelamaan sandal aja digojekin. Raja Salman digojekin kan pas hujan. Saya tuh pertama beberapa tahun yang lalu ngerti gojek payung itu pas di stasiun apa di Jakarta itu ya. Pasar Senen atau apa gitu ya. Udah mungkin 10 tahun yang lalu atau berapa. Gojek mas. Sadar mati. Kok ada gojek ya di stasiun ya? Ternyata apa? Gojek payung. Ya, saya baru ngerti ya. Oh, di Solo belum ramai dulu kan, baru dulu awal-awal memang sana ya kreatifnya kan. Oh, baru tahu. Oh, ini ada gojek payung di sini ya. Nah, Ma'asyiral muslimin, jadi kata Rasulullah di antara tanda kebahagiaan tetangga yang soleh, yang baik. Yang kedua adalah kendaraan yang nyaman. Hani itu nyaman. Ya kalau Anda merasa nyaman dengan Vespa tahun 80-an gak masalah. Ya. Tapi saya yakin Anda kesusahan cari onder dealnya. Ya, spare partnya gak ada sebenarnya. Kemudian selanjutnya wal maskan al wasi', yaitu rumah yang luas. Itu bagian daripada tanda kebahagiaan. Soalnya kalau rumah sempit, datang tetangga ataupun datang teman dari luar kota bingung mau taruh di mana. Ya. Kemudian ada orang yang bertamu, masya Allah, sampai dari ruang tamu sampai dapur sampai WC bahkan kamarnya los kelihatannya ya. Sampai gantungan celana yang nggak sempat dilipat ya. Kelihatan kan kurang nyaman ya. Ya kita ya pernah bertamu begitu juga sih ya. Saya berdoa ya Allah mudah-mudahan ikhwan ini memiliki rumah yang bagus. Ternyata luar biasa. Bukan karena doa saya mungkin ya. Tapi beberapa tahun kemudian saya berkunjung ke rumah beliau, udah bangun rumah yang luas. Teman Arab sih, orang Cirebon ya. Dulu soalnya saya masuk ke rumah dia, saya malu sendiri ya. Akhirnya saya duduknya ke arah pintu gini ya. Saya duduk ke arah pintu ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala, ini bagian daripada tanda-tanda kebahagiaan orang. Satu, tetangga yang soleh. Yang kedua, kendaraan yang hani, nyaman. Kemudian yang ketiga, wal maskan al wasi', tempat tinggal yang luas. Enggak harus punya sendiri. Nek ngontrak ya, udah luas dikit lah ya. Jadi ruang tamu, kalau nggak ada ruang tamu minimal ruang makan sama ruang tidur ya beda. Jangan sampai ya ruang makan situ, ruang tamu situ, ruang tidur ya situ. Ruang belajar ya situ ya. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, dalam riwayat lain an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, arbaun minas sa'adati, ada 4 tanda kebahagiaan. Ini yang nampak loh ya. Kalau iman tuh abstrak ya. Yang nampak itu mana? Yang nampak itu adalah apa? Satu, almar'atus sholihah, istri yang solehah. Yang solehah ini penting. Ya, kenapa demikian? Karena dia akan membuat Anda nyaman kalau Anda meninggalkannya sekian waktu. Kalau Anda berikan HP, Anda tidak perlu was-was kira-kira dia punya chattingan sama siapa. Ya. Anda tidak akan nyaman, tidak akan was-was ya mas kalian. Kalau memiliki istri yang merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya wal maskan al wasi', tempat tinggal yang luas ya. Kemudian yang ketiga wal jar as-sholeh, tetangga yang baik. Dan yang keempat wal markabul hani, yaitu apa? Kendaraan yang nyaman. Warba'atu minasyaqawah, dan ada 4 tanda-tanda orang tersebut sengsara. Apa itu? 1, al-jaru as-su', tetangga yang buruk, yang suka menyakiti dengan kata lisan ataupun dengan
cara parkir mobilnya atau motornya serampangan dan sembarangan ya. Dan gak pernah peduli. Kemudian wal mar'atus istri yang buruk perilakunya. Wal maskanud dhoyyiq, yang ketiga tempat tinggal yang sempit. Wal markab as-su, dan kendaraan yang buruk. Udah berhenti di lampu merah, santai, tiba-tiba lampu hijau, pip pip pip, harus genjot ya. Kan gak enak banget kan, apalagi pakai gamis ya. Misalkan seperti itu. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini Rasulullah mengajarkan kepada kita doa supaya dijauhkan dari tetangga yang buruk. Saking pentingnya memiliki tetangga yang baik, kita diminta oleh Rasul untuk berdoa dijauhkan tetangga yang buruk. Ada doanya. Allahumma inni a'udzubika min jarisu fi daril muqamati fa inna jarul badiyati yatahawwal. Ya Allah, jauhkan aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk di tempat tinggal saya. Maka tetangga yang buruk-buruk yatahawwal, pasti akan bergantian nanti ya. Entah Anda mungkin pindah dari situ atau dia pindah dari situ ya. Ini akan hilang tetangga-tetangga yang buruk. Ini Rasul juga pernah bersabda, ta'awwadu billah, mintalah perlindungan kepada Allah min jarisu fi daril muqam, dari tetangga yang buruk di tempat tinggal Anda. Baik, saya demikian, barakallahu fiikum ajmain, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf pada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri sampai di sini. Barakallahu fiikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.